BTW muka MC-nya kok kenapa Dan? Halo semuanya, nama gue Mimin Selalu. Di pagi cerah yang berisik ini, gue mau lengkap salah satu VN short berjudul Isekai Sakaba no Sektek volume ke-1. Atau gampangnya Fantasi Tafon Sektek. Langsung aja. Cerita dimulai di kota Akihabara, tempat pusat romansa para otaku dan wibu. Nissan adalah juru masak salah satu cafe maid Wonder Dream. Di hari itu, cafe maid mau tutup, menyisakan Nissan dan salah satu maid populer bernama Anzu. Anzu resah karena tidak bisa pulang sebelum cafe itu bersih, tapi ia sama sekali tidak mau membantu Nissan. Justru dia malah menggoda Nissan, yang bikin dia sikapnya kayak cewek-cewek muka gitu, so imut gitu. Sikat aja. Saat Nissan ingin berganti baju, tiba-tiba salah satu lokal baju gerak-gerak sendiri. Sebagai pegawai, tentu aja si Nissan ngira, wah ada maling nih. Diambillah tongkat pel buat ngegebukin orang di dalam. Tapi ternyata, lokal itu kosong dan something magical happening. Entah dan bagaimana, tiba-tiba si Nissan ditransfer ke Isekai. Biar ceritanya general, tentu aja si Nissan kaget normal gitu. Kok bisa dari lokal tiba-tiba muncul di padang rumput luas sejauh mata memandang? Sikat aja. Tiba-tiba Nissan diserang oleh slime. Ya, di sini ceritanya si slime itu bukan monster lemah, yang bahkan bikin Nissan terpental jauh. Beruntung tiba-tiba muncul seorang gadis datang menolongnya. Takut, bingung, dan bahagia tercampur aduk di hati Nissan. Gadis itu bernama Lupine. Setelah bertukar kata, Lupine pun mengajak Nissan pergi ke rumahnya karena di padang rumput ini banyak monster berkeliaran. Nissan awalnya bingung antara harus percaya sama si Lupine atau tidak. Karena tidak tahu tujuan dan apa yang ia lakukan, Nissan memutuskan untuk percaya saja kepada Lupine dan datang ke rumahnya yang ternyata merupakan restoran. Lupine adalah gadis yang baik hati, tetapi di balik senyumannya ada juga kesedihan yang mendalam. Ayahnya adalah seorang petualang yang tidak pernah kembali lagi, atau lebih tepatnya sudah meninggal oleh para monster. Dan satu-satunya barang peninggalan ayahnya hanyalah restoran ini. Nissan yang mendengar ceritanya cukup terharu. Tetapi sepanjang ia berada di restoran itu, ia sama sekali tidak melihat satupun pelanggan. Lupine pun menambahkan bahwa masakannya yang tidak sebagus buatan ayahnya. Lalu Daisy, gadis demi human yang Lupine angkat sebagai adiknya sendiri, hanya mampu memasak makanan sederhana. Mendengar itu, Nissan pun membantu. Sebagai koki di maid cafe, ia yakin masakannya bisa membawa pelanggan ke restoran Lupine. Alhasil, restoran itu kini mulai didatangi oleh para pelanggan. Nissan memberitahu teknik untuk menarik perhatian pelanggan dari maid cafe tempat ia bekerja. Pertama, pelanggan tidak datang hanya untuk makanan, tetapi datang untuk memanjakan matanya. Kedua, para pelanggan akan lebih menikmati makanannya jika mereka tahu bahwa yang membuat makanan itu adalah seorang gadis cantik. Dan gadis cantik itu adalah Lupine dan Daisy. Singkat saja, di sisi lain, Daisy merasa cemburu karena masakan Nissan lebih enak dari buatannya. Ditambah Daisy merasa bahwa sosok Lupine yang ia cintai mulai direbut oleh Nissan. Suatu hari, tiba-tiba datang penagih hutang meminta Lupine membayar hutangnya atau menjual restoran itu kepadanya. Daisy yang melihat penagih itu mulai bersikap kasar kepada Lupine, langsung segera memberikan balasan, tetapi Lupine mencegahnya karena akan menambah lebih banyak masalah. Nissan pun melarainya dan dengan permain kata, terungkaplah niat busuk penagih hutang itu yang ternyata ingin menikahi Lupine untuk membayar hutangnya. Nissan berdiri tepat di depan melindungi sosok Lupine dan Daisy. Dengan penuh percaya diri, di festival makan 2 minggu yang akan datang, Nissan berjanji akan membayar seluruh hutangnya. Begitu penagih hutangnya pergi, Nissan memberikan kedua tangannya kepada Lupine dan Daisy. Lupine berterima kasih kepada Nissan karena sudah membelanya dan mengungkap niat busuk penagih hutang itu. Di sisi lain, Daisy hanya bisa bersuara lemah mengucapkan terima kasih yang sama besarnya dengan Lupine. Singkat saja, Nissan berencana membuat manisan di festival makanan karena ternyata di dunia ini manisan itu masih belum ada. Nissan memberikan harapannya kepada Lupine dan Daisy dan respon mereka positif. Tetapi Nissan merasa ini saja belum cukup. Rasanya kurang kuat untuk menarik pelanggan. Singkat saja, merasa ikut andil, di pagi buta, Daisy pergi ke hutan yang penuh dengan monster untuk mendapatkan bahan langka yang bisa menambah rasa pada suatu makanan. Tentu saja Daisy lakukan tanpa sepengetahuan Lupine karena ia tahu bahwa Lupine pasti mencegahnya untuk memasuki hutan yang berbahaya. Singkat saja, Lupine dan Nissan panik begitu menyadari Daisy tidak ada di kamarnya. Lupine dan Nissan pergi ke penjuru kota mencarinya tapi sama sekali tidak menemukannya bahkan meski langit sudah sore. Hingga akhirnya ada kabar bahwa ada yang melihat Daisy pergi ke hutan di pagi hari. Lupine dan Nissan pun sadar bahwa Daisy pergi ke hutan demi mendapatkan barang langka. Lupine yang kakinya terkesakitan karena telah berkeliling kota mencari Daisy memaksakan dirinya pergi ke hutan. Tetapi Nissan mencegahnya dan meminta supaya Lupine menunggu di restoran. Lalu sebagai gantinya, Nissan sendiri yang akan mencari Daisy di hutan. Nissan percaya diri dengan kakinya jika untuk urusan berlari. Tetapi lagi-lagi Lupine menolaknya. Ia takut hari yang dilalui ayahnya akan terulang kembali. Di sana, Nissan pun berkata, jika aku tidak kembali, maka tidak ada lagi yang bisa membuat manisan untuk melintasi hutan itu. Lalu kamu pun akan terpaksa menikah dengannya. Aku tidak boleh mati.
Aku punya alasan kuat untuk tetap hidup, jadi tolong tunggulah. Merasa tak mampu berkata apa-apa lagi, akhirnya Lupina luluh dan menyerahkan sisanya kepada Nisan. Singkat saja, Nisan pun menemukan Daisy menggilir kedinginan di dalam gua. Karena hujan dan sudah larut sekali, Nisan menyalakan api lalu bersama Daisy menunggu hingga pagi hari. BTW muka MC-nya kok kenapa dan? Kembali ke cerita. Daisy meminta maaf kepada Nisan atas semua perlakuan jahatnya. Setelah semua hal yang Daisy lakukan, Nisan masih tetap memperlakukan baik sama seperti ketika Lupin memperlakukannya. Daisy bercerita, ras demi human itu selalu diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Hanya Lupin seoranglah yang menganggapnya sama dan bahkan memberikan tempat tinggal setelah Daisy kehilangan alat tujuan. Lalu sama seperti Lupin, kamu juga memperlakukanku dengan baik hingga aku sendiri tak tahu cara membalasnya. Nisan hanya dia mendengarnya. Awalnya aku membencimu karena ingin merebut Lupin dariku. Tapi sekarang, aku malah ingin merebutmu dari Lupin. Nisan yang mendengarnya bingung dengan muka kebingungan. Daisy yang melihat Nisan tidak menangkap apa yang ia katakan mulai marah. Intinya aku mencintaimu. Lupin bukan nomor satuku lagi, tapi kamulah nomor satuku. Aku benar-benar mencintaimu. Nisan kaget ingin mundur, tetapi Daisy mendekatkan wajahnya lagi dan meminta ciuman dari Nisan. Nisan berkata ia masih belum bisa memutuskan hal-hal berbau seperti cinta atau semacamnya. Tetapi Daisy tidak peduli dan ingin Nisan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam tubuhnya. Daisy tidak akan meminta pertanggungjawaban atau semacamnya. Saat ini Daisy hanya ingin merasakan kehangatan Nisan, apalagi kebetulan hari ini adalah hari amannya, jadi ia tidak akan hamil. Singkat saja, sepulangnya Daisy langsung dipeluk oleh Lupin. Matanya membengkak tak tidur menunggu kedatangan Daisy dan Nisan. Amalannya berusaha meluap tetapi rasa bahagianya juga meluap tumpah sebagai air mata kebahagiaan. Daisy meminta maaf yang sebesar-besarnya tetapi ia juga menambahkan bahwa ia berhasil menemukan barang langka itu. Tetapi Lupin tidak peduli soal itu. Singkat saja, festival makanan pun digelar dan berkat bahan langka itu, tingkat penjualan manisan naik beribu% hingga meski bahan makanannya habis, antrian pembeliannya masih ada. Sikat lagi, hutang pun lunas dan Lupin sangat berterima kasih kepada Nisan. Lupin pun mengajak Nisan untuk minum, lalu berakhir dengan Lupin yang jatuh tertidur karena terlalu banyak minum. Nisan pun menggendongnya dan membawanya ke kamarnya, tetapi tiba-tiba Lupin bangun mencegah Nisan pergi. Apa kamu tidak ingin melakukan apa-apa kepada wanita yang tertidur berat karena minum? Nisan langsung kaget dan bertanya, sejak kapan kamu bangun? Lupin bangkit dan menggigit bibirnya. Sejak awal aku sudah bangun. Laut wajahnya merah, tapi itu bukan karena minuman. Rupanya Lupin sudah sadar bahwa Nisan dan Daisy sudah berhubungan badan. Lupin kesal karena Daisy mencuri-star terlebih dahulu sebelum dirinya. Nisan meminta maaf dan berkata bahwa Daisy yang memaksanya melakukan itu. Tetapi bukan itu yang membuat Lupin marah. Yang membuat Lupin marah adalah Nisan tidak menyadari perasaannya. Setelah Nisan membawa kecelakaan kepada restoran ayahku, setelah Nisan melindungiku dari penagih hutang, setelah Nisan membawa kembali Daisy yang kuanggap sebagai adikku sendiri, dan setelah Nisan membayar seluruh hutangku, mana mungkin aku tidak jatuh cinta padamu? Lupin mendekat lagi. Bibir mereka hanya berjarak beberapa inci hingga akhirnya mereka berciuman. Kembali lagi, Lupin ingin Nisan melakukan hal yang sama seperti yang Nisan lakukan kepada Daisy. Selagi tubuhnya masih suci, Lupin ingin kesuciannya diambil oleh Nisan. Lupin juga menambahkan bahwa hari ini adalah hari amannya yang menandakan ia tidak akan hamil. Tetapi ia juga ingin suatu saat nanti Nisan mau melakukannya di hari subuh Lupin. Karena Lupin juga ingin menikmati hari di mana ia mengandung anak Nisan dan hidup bahagia menjalankan usaha restoran itu. Astaga ya udah, waifu. Waifu. Singkat aja, akhirnya semua konflik selesai. Lalu untuk hubungan cinta segitiga antara Daisy dan Lupin, semuanya diselesaikan baik-baik dengan poligami. Tetapi pembuat film ini tidak puas dan ingin menambah hal yang baru untuk Nisan di volume keduanya. Epilognya tiba-tiba aja datang kesatria wanita Dahlia menemui Nisan meminta bantuan untuk membuat Dahlia menjadi wanita dewasa. Bersambung. Jujur gue suka banget sama si Lupin dan gimana ala jalur cerita di pen ini. Gue bisa ngeliat sifat lucu Lupin ketika cemburu dan juga ketika ia gak bisa ngelakuin apa-apa tanpa bantuan si MC. Tapi gue lebih suka sama Plumeria si cewek omong yang manis pemalu gitu. Volume 3-nya belum rilis lagi. Untuk CGI terbaik gue berikan pada saat Nisan dipaksa ngasih kepuasan kepada Lupin dan Daisy di waktu bersamaan. Jujur gue ngeliat ekspresi mereka ini jadi manis gitu di mata gue tuh. Ya intinya minta jatah gitulah sama laki. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di volume kedua Isekai Tapen Sekte.